Dia mengikuti AKP Ulil yang pada saat itu akan mengambil handphonenya. Dan dari jarak dekat, AKP Dadang menembak AKP Ulil sebanyak 2 kali. Dari pelipis dan juga pipi yang menembus ke tengkuknya AKP Ulil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi tembak polisi. Ini kejadian sering terjadi di Indonesia. Terjadi dan terjadi lagi selama beberapa tahun terakhir ini. Dan yang paling menghebohkan itu terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 ketika Baradae menembak Brigadir Joe atau Joshua yang diotaki oleh Ferdi Sambo. Dan ini terjadi lagi di Indonesia, tepatnya di Polres Solok Tengah, Sumatera Barat, yaitu AKP Dadang Iskandar menembak AKP Rianto Ulil Ansar. Sebenarnya AKP Dadang Iskandar ini baru bertugas selama 3 tahun di Polres Solok Tengah. Sedangkan AKP Ulil itu baru bekerja atau bertugas di Polres Solok Tengah selama 1 tahun. AKP Dadang Iskandar ini pada saat kejadian menjabat sebagai Kabak Ops atau Kepala Bagian Operasional. Sedangkan AKP Ulil saat itu menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Solok Tengah. AKP Ulil ini adalah orang yang tegak lurus terhadap peraturan di instansi Polri dan sangat pro terhadap penegakan hukum tambang ilegal C di Polres Solok. Lalu sebenarnya apa penyebab penembakan yang dilakukan oleh AKP Dadang kepada AKP Ulil ini? Mari kita simak. Motif dari AKP Dadang menembak AKP Ulil ini karena ada rekanan dari AKP Dadang yang ditangkap oleh Satreskrim Polres Solok. Sehingga AKP Dadang tidak senang dan ingin membebaskan rekanan tersebut. Yang notabene adalah seorang supir truk. Seorang supir truk penambang galian C yang bisa dikatakan ilegal untuk ditambang. Dan pada saat itu AKP Dadang Iskandar meminta kepada AKP Ulil untuk membebaskan rekanan tersebut agar tidak ditangkap. Tapi karena AKP Ulil ini adalah orang yang tegak lurus terhadap institusi Polri dan juga pro terhadap penegakan hukum tambang ilegal, dia hanya mendiamkan dan tidak menggubris ucapan dari AKP Dadang tersebut. Dan dari sinilah semua itu terjadi. AKP Dadang mungkin emosi dan marah karena ucapannya dan permintaannya tidak digubris oleh AKP Ulil. Dia mengikuti AKP Ulil yang pada saat itu akan mengambil handphonenya. Dan dari jarak dekat, AKP Dadang menembak AKP Ulil sebanyak 2 kali. Dari pelipis dan juga pipi yang menembus ke tengkuknya AKP Ulil. Dan mirisnya lagi nih. Kejadian tersebut terjadi di parkiran Polres Solok Tengah. Gile benar. Dan gilanya lagi, setelah menembak AKP Ulil, AKP Dadang ini pergi ke rumah dinas Kapolres Solok Tengah yang jaraknya kurang lebih sekitar 25 meter. Dan menembak sebanyak 7 kali dan mengenai rumah tersebut. Dan ada 7 bolong di rumah tersebut, tapi ditemukan hanya 6 selongsong peluru di rumah tersebut. Untungnya setelah penembakan tersebut terjadi tidak lama, kurang lebih sekitar jam 3.30 dini hari, masih pagi ya, AKP Dadang menyerahkan diri ke Polres Solok dan langsung ditangkap dan langsung diinterogasi pada saat itu juga. Ternyata usut punya usut, AKP Dadang ini membackingi tambang galian C yang notabene itu adalah ilegal. Walaupun kita belum tahu siapa pemilik tambang ilegal tersebut. Dan kenapa AKP Dadang itu menembak rumah dinas Kapolres Solok Tengah? Apakah ada katanya dengan backing-membacking? Ataukah karena Kapolres tersebut memerintahkan AKP Ulil untuk mengecek dan menginvestigasi dari galian C tersebut? Atas penembakan tersebut, AKP Dadang dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan hukuman mati, hukuman seumur hidup,
atau maksimal hukuman 20 tahun di penjara. Semoga menikmati malam, menikmati hari-harinya di penjara. Selamat kepada AKP Dadang. Dan kita belum tahu juga sebenarnya, saya katakan bahwa siapa pemilik dari tambang ilegal ini. Kita belum tahu. Semoga semua cepat terungkap dan tidak ada lagi polisi tembak polisi. Salam.